Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di bab hikayat. Ibu akan melanjutkan pembahasan materi di bab hikayat ini ya. Nah, minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dan karakteristik hikayat, juga nilai-nilainya. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagian membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerita pendek. Langsung saja ya, karena seperti biasa waktunya terbatas hanya 15 menit, jadi Ibu usahakan dalam video ini yang berdurasi 15 menit, Ibu menyampaikan materinya semua. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Baik, karakteristik bahasa hikayat. Hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, karakteristiknya itu ada konjungsi dan menggunakan kata-kata arkais. Nah, hikayat itu disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Salah satu ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi. Hampir pada setiap awal kalimat itu menggunakan konjungsi. Contohnya, maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Di sini kalian melihat bahwa penggunaan konjungsi dalam hikayat, dalam kutipan hikayat ini adalah penggunaan kata maka. Maka berkeinginanlah, maka Bayan pun. Nah, berarti karakteristik bahasa dalam hikayat itu adalah konjungsi, penggunaan konjungsi. Jadi selalu ada konjungsi di awal kalimat. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kata-kata arkais. Kata-kata arkais maksudnya tuh begini. Karena hikayat adalah karya sastra klasik ya, artinya usia hikayat itu jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa karakteristik, dan kalian sudah memahami karakteristik hikayat itu anonim. Tidak ada pengarangnya atau tidak ada yang membuat ceritanya begitu. Jadi diceritakan dari mulut ke mulut dari zaman dahulu. Nah, pasti usia hikayat itu jauh lebih tua dibandingkan dengan usia negara kita, negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakannya adalah bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu asalnya itu dari bahasa Melayu, tapi mengalami revolusi, jadi banyak banyak kosakata yang baru yang kalian ketahui gitu. Tapi sebetulnya masih ada kosakata zaman dulu yang pasti kalian itu asing ketika membaca atau mendengarnya. Nah, meskipun begitu, tidak semua kata dalam hikayat itu kita jumpai juga dalam bahasa Indonesia saat ini. Nah, kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing, itulah yang disebut sebagai kata-kata arkais. Contohnya seperti kata hatta, beberapa lamanya berarti hatta ya. Mungkin kalian tidak langsung memahami hatta itu apa gitu ya. Kemudian ada kosakata lainnya. Nah, itu adalah kata-kata arkais. Pembandingan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Jadi cerpen dan hikayat ini sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Teks narasi fiksi yang keduanya itu mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Nah, kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen ini adalah penggunaan gaya bahasa majas dan penggunaan konjungsi. Konjungsinya yang menyatakan urutan waktu dan yang menyatakan urutan kejadian. Jadi ada majas, ada konjungsi. Majas dan konjungsi. Konjungsinya ada yang urutan waktu dan ada yang urutan kejadian. Kita bahas dulu yang majas. Penggunaan majas dalam cerita pendek dan hikayat itu berfungsi untuk membuat cerita itu lebih menarik jika dibandingkan
dengan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Kalau bermakna lugas itu berarti kan to the point, menggunakan kalimat yang efektif. Kalau menggunakan majas berarti kan ada keindahannya, bahasanya itu ada hal yang menarik dalam bahasanya. Nah, ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen ataupun hikayat. Nah, di antara majas-majas tersebut adalah ada majas antonomasia, ada majas metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Contohnya majas antonomasia. Nah, meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen itu berbeda penggunaannya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ada contoh penggalan kalimat di hikayat Si Miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Nah, di sini yang dicetak tebal Si Miskin itu adalah contoh majas antonomasia. Kemudian di novel Putri Tidur dan Pesawat Terbang, ia menulis nomor kursi di boarding pasku dan mengembalikannya bersama dokumen-dokumenku. Lalu memandangku untuk kali pertama dengan matanya yang berwarna anggur. Sebuah hiburan sampai aku bisa melihat si cantik lagi. Kemudian, ia memberitahu bahwa bandara baru saja ditutup dan semua penerbangan ditunda. Dikutip dari icanjambi.blogspot.co.id. Di sini, kata yang dicetak tebal yaitu si cantik sama maknanya dengan di sini si miskin. Nah, si miskin yang dalam kutipan hikayat itu adalah contoh majas antonomasia, sama dengan yang si cantik. Majas antonomasia itu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Berarti kalau di novel ini, nah si cantik ini memang sangat cantik, terbukti dari kalimat yang ini nih. Kutipan kata yang ini. Matanya yang berwarna anggur, oh berarti memiliki mata yang indah, misalnya berarti kan cantik. Nah, kalau di hikayat Si Miskin memang sudah si tokoh laki-laki dengan istrinya ini memang orang miskin, sehingga disebut si miskin. Itu adalah contoh majas antonomasia. Kemudian yang kedua adalah majas simile. Bacanya simile ya, bukan simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding ini yang biasa digunakannya itu seperti laksana, bak, atau bagaikan. Nah, itu adalah contohnya. Dalam penggunaan kalimatnya seperti ini. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Nah, di sini berarti rupa kain yang dipakai oleh si miskin suami istri itu rupanya itu seperti kain yang sudah dimakan sama anjing, mungkin sudah digigit gitu ya, sudah digigit. Nah, itu kata seperti di sini adalah contoh penggunaan majas simile. Kalau di cerpen contohnya seperti ini. Peristiwa itu terjadi berpuluh tahun silam pada Oktober 1965 yang begitu merah. Seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Nah, berarti kan ini menceritakan peristiwa saat Oktober 1965 yang dikaitkan seperti warna bendera yang bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Gitu. Begitu merah ini mungkin di sini terjadi pertumpahan darah. Kemudian adalah konjungsi. Nah, baik itu di cerpen ataupun hikayat, keduanya itu merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur,
Keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Jadi, cerpen ataupun hikayat menggunakan konjungsi. Nah, contohnya, pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu, minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Nah, yang dicetak tebal berwarna merah, kata sebelum, ini adalah contoh dari konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Kemudian, kalau yang dicetak berwarna biru, kata lalu, ini adalah contoh konjungsi yang menyatakan urutan kejadian. Jadi berbeda ya, kalau urutan waktu itu sebelum, sesudah, setelah itu, sebelum itu. Kalau urutan kejadian lalu, kemudian, selanjutnya, berarti kan ada urutan-urutannya. Nah, kemudian contohnya lagi di cerpen. Ketika Leila memutuskan untuk mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, nah itu adalah ketika di sininya. Kemudian selanjutnya ia menyebut kunang-kunang itu sebagai sang maut. Berarti di sini kata ketika, konjungsi ketika yang dicetak tebal warna merah itu menyatakan hubungan waktu. Sementara konjungsi selanjutnya itu menyatakan urutan kejadian. Selanjutnya, lalu, setelah itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, membahas mengenai nilai-nilai dalam cerpen dan hikayat. Jadi kita akan membandingkan, kemudian kita akan menyusun cerpen yang mengonstruksi hikayat yang diubah ke dalam cerpen, gitu ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, selamat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.